licin, basah. Jadi mau ngonten parkiran juga mager. Ya padahal banyak banget tempat yang mau gua kunjungin gitu ya, tapi mager gitu ya. Oke. FBI, open up! Ya, halo semuanya. Selamat datang di Berski Channel dengan Bambang di sini. Selamat menikmati kemacetan di sore hari di jalur Cilewer, guys. Jalur Pomat Cilewer. Terus nanti di depan kandang roda. Iya, tuh. Macet semua, guys. Jangan lupa subscribe Berski Channel dan aktifkan lonceng notifikasinya. Biar gua makin semangat konten lagi dan ramaikan video-video gua sebelumnya ya, guys. Ini efek gua jarang ngonten, jadi algoritma gua turun lagi gitu ya. Balik lagi ke setelan pabrik gitu ya, nggak ada yang nonton gitu video gua. Sedih banget, sedih gitu ya. Gasken langsung. Gila kekuatan repo yang sudah di oversize 50 ini. Oke, jadi gua mau ngebahas Honda Revo gua setelah 1 bulan pemakaian. Pasca masuk bengkel. Ya, 1 bulan pemakaian pasca masuk bengkel. Jadi gua udah bahas kemarin motor Revo gua masuk bengkel lagi, turun mesin karena ceritakan sebelumnya terkait dengan motor gua ada trouble di mana olinya nyebrang, guys, ke intake ya. Ke throttle body dan langsung mengalami yang namanya itu loss kompresi gitu ya. Nah, ini gua udah pakai selama 1 bulan penuh ya, mode Rayon, guys. Jadi gua pakai sehari-harinya ini mode Rayon gitu ya. Dan gua belum setting lagi ini motor ya, belum ke bengkel lagi, baru ganti oli doang ya. Soalnya informasi dari tetangga ya, kan bengkelnya tuh tetangga gua gitu ya. Nah, informasinya ini motor harus nginepin dulu sehari lah gitu ya. Soalnya maklum bengkelnya yang kerja cuma 1 orang gitu, harus menangani banyak motor gitu ya. Gua kemarin ke sono juga, dia sedang menangani motor Beat ada 2 turun mesin dua-duanya gitu ya. Makanya katanya harus kalau bisa mah ya diinepin lah, atau enggak seharian gitu ya, dari pagi sampai sore gitu, sore diambil gitu ya. Jadi untuk spesifikasi sekarang Honda Revo gua yaitu masih standar 110 cc, cuman di oversize 50 gitu ya. Dan hasil dari oversize 50 adalah putaran bawahnya gua suka, cuy, gitu ya. Putaran bawahnya gua suka banget, sumpah. Ini gua baru gas tengah gitu ya, udah 80 lagi gitu. Gue baru buka gas tengah aja udah 80 km per jam lagi gitu ya. Gue suka banget putaran bawahnya gitu ya. Gitu. Dan gue masih bisa anteng gitu di gigi 4 gitu ya, tanpa harus turun mesin untuk berakselerasi gitu. Makanya gue suka banget, cuy, untuk hasil dari oversize 50 ini gitu ya. Nah, tapi untuk bagian headnya nggak gua porting ya, headnya kagak di porting, terus bagian intake juga nggak di porting ya, nggak di rimmer segala rupa lah gitu ya, rimmer dong. Intinya untuk spesifikasi mesin ya, untuk spesifikasi mesin itu gua nggak porting, cuman di oversize saja gitu ya. Oversize nya 50, cuy, dan anjay ngebul dong. Ya, cuman oversize 50 yang gua suka ya itu tadi gitu ya. Gua suka putaran bawahnya, cuy, sumpah enak banget tuh. Tapi memang di sini ada keterbatasan ya, maklum. Makanya gua bilang gua harus balik lagi ke bengkel untuk nyeting lagi gitu ya, karena entah kenapa motor gua mentok di 100 km per jam gitu ya, nggak bisa naik lagi gitu. Gitu. Kalau kemarin sih kata tetangga gua bilang setelan klepnya emang sengaja gitu dibuat kayak gitu gitu. Jadi
Ini setelan klapnya masih perlu disetting lagi ya, terus timing pengapiannya juga perlu disesuaikan kembali. Itu kemarin bilangnya ya. Jadi makanya ketika di RPM tinggi gitu ya, RPM tinggi tuh cuma mentok dicepet doang di speedometer gitu ya. Cuma mentoknya dicepet doang gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini motor susah langsam cuy. Beneran. Ini motor kalau lagi hujan gini ya, apalagi lagi hujan begini atau motor baru banget dinyalain, itu susah langsam gitu ya. Karena ya itu tadi gitu, harus di setel lagi pengapiannya gitu ya. Timing pengapian sama bukaan klapnya harus disetting lagi itu. Ini kalau menurut gua nggak tahu kelonggaran, nggak tahu kekencangan, nggak tahu gimana lah gitu ya. Jadi ini motor kalau pagi susah langsam gitu ya. Itu doang gitu. Gua kira karena belum di reset aja, ternyata enggak gitu ya. Gue nyoba reset sendiri sama aja gitu. Nah jadi ini motor masih bukannya belum pulih ya, tapi masih di limit yes. Tapi kalau dilihat tadi ya akselerasinya itu gokil cuy. Gue baru buka gas tengah aja, putaran bawah itu udah mentok di 80 km/jam tadi. Kita coba berakselerasi lagi. Untuk suara mesinnya jadi makin senyap ya. Makin senyap cuy dibandingkan pada saat gua pertama kali nyobain ini motor. Ya, pertama kali nyobain ini motor ya dari baru gitu. Untuk yang spesifikasi sekarang ini suara mesinnya lebih senyap gitu. Gak ada tuh yang namanya suara kasar gemericik apa gitu, gak ada gitu. Emang pure sekarang ini suara mesinnya tuh adem. Cuman ngandelin suara knalpotnya doang gitu ya. Nah ini kan nih, ini yang gue bilang. Jadi di RPM tingginya ini entah kenapa kayak kayak gitu. Kayak di limit dari ECU-nya, padahal ini sebenarnya masih bisa naik lagi gitu sebenarnya, masih bisa naik lagi. Tapi entah kenapa kayak tenaganya tuh hilang gitu ya di RPM atas itu ya. Nah kalau kemarin sih ya itu tadi yang gue katakan sebelumnya gitu, harus disetting lagi bukaan klapnya sama pengapiannya itu. Dan sepi cuy. Kita lewatin tikungan bakso Dengkul. Yang FYP di IG gua cuy. Jadi sekarang rem belakang gua, rem tromolnya ini udah makin pakem gitu. Yang gua takutin rem tromol gua pakem itu ketika hujan, ketika gua ngerem ngedadak, ban belakang gua berhenti. Kok udah berhenti, hasilnya apa? Dosor. Nah itu yang gua takutin ya. Terlalu pakem ini tromolnya sumpah. Ya, emang efek tromol baru sama rem baru gitu ya. Ini terlalu pakem tuh. Nggak kayak yang waktu pas awal-awal gua pakai yang bawaan gitu. Yang bawaan malah terlalu ngeblong gitu ya. Tapi untuk yang sekarang ini terlalu pakem gitu. Itu sih. Nah untuk yang depan masih normal. Rencana ini mau gue ganti ya ini remnya ya. Terus gas juga alhamdulillah aman. Waktu itu kan putus ya tali gas ya. Nah sekarang ini udah gue ganti. Ini normal cuy. Aman sentosa lah pokoknya mah. Aman sentosa, sehat walafiat gitu. Anjay nggak tuh. Jadi ini motor udah 100% normal gitu ya. Gitu, tidak ada kendala apapun gitu. Nah untuk konsumsi BBM bagaimana setelah di oversize ya? Kalau jawaban gua untuk konsumsi BBM ini normal, nggak boros ya, nggak boros, masih seperti bawaannya gitu ya, di rentang 1:63 gitu, rentang 1:70 gitu ya, masih sama aja gitu. Untuk ininya ya. Halo. Ya, thank you. Ada di rentang 1:60 sampai 1:65 atau 160 sampai 1:65 gitu ya, rentang konsumsi BBM-nya gitu. Masih standar cuy, masih enak gitu ya, masih irit. Dan gue suka dengan spesifikasi mesin yang sekarang gitu. Mesinnya lebih powerful untuk putaran bawah, tapi untuk konsumsi BBM-nya masih irit gitu ya. Gitu.
Tapi kalau berdasarkan forum gitu ya, kalau pengalaman orang-orang katanya kalau pengen lebih enak lagi, injektornya sekalian ganti gitu, pakai Vario KZR kata orang-orang. Cuman konsekuensinya bensinnya jadi agak boros sedikit gitu ya. Jadi yang biasanya motor Revo-nya itu 1:63 gitu, 1 km dapat 1 liternya dapat 63 kilo, itu jadi berkurang beberapa persen gitu, jadi 1:60 atau 1:58 gitu ya, seperti itu gitu. Tapi untuk tenaganya makin ajib lagi kata orang gitu ya. Tapi injektor gua masih normal ya, buat apa ganti injektor gitu ya. Begitu ya, sebuah konten pembahasan Revo Koperasi gua. Revo Koperasi dong. Widih, gua kira si Abah pakai Benelli. Ya, jadi dari gua cukup sampai di sini ya. Jangan lupa ramaikan video-video gua yang terbaru ya. Jangan lupa subscribe Berski Channel, aktifkan lonceng notifikasinya. Like video ini jika Anda suka, dislike aja kalau enggak. Sampai ketemu lagi. Oh ya, taruh satu lagi. Part yang gua pakai untuk motor Revo gua menggunakan part dari VIM dan NPP. Udah itu aja sih. VIM-nya itu dari pistonnya, ya, dari sehernya. NPP rantai ketengnya. Udah itu aja. Dadah.